Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Seli dari kelas A Universitas Muhammadiyah Kudus, prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menerangkan asuhan keperawatan pada anak retardasi mental. Pengertian retardasi mental tersendiri yaitu adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi dan suatu kondisi yang ditandai oleh inteligensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntunan masyarakat atas kemampuannya dianggap normal. Klasifikasi retardasi mental menurut MUHI 2015 berdasarkan tingkat inteligensi IQ. Karakter retardasi mental dibedakan menjadi retardasi mental ringan IQ 50-70, sekitar 85% dari orang yang terkena retardasi mental. B. Retardasi mental sedang IQ sama dengan 35-55, sekitar 10% orang yang terkena retardasi mental. C. Retardasi mental berat IQ sama dengan 20-40, sebanyak 4% dari orang yang terkena retardasi mental. D. Retardasi mental berat sekali IQ 20-25, sekitar 1-2% dari orang yang terkena retardasi mental. Etiologi retardasi mental disebabkan oleh gangguan perkembangan otak. Berikut penyebab paling sering dari retardasi mental yaitu kelainan genetik, masalah selama kehamilan, masalah selama masa bayi, cedera atau penyakit yang lainnya seperti infeksi meningitis atau campak dapat menyebabkan retardasi mental. Gejala klinis mental pada tiap pasien dapat berbeda-beda tergantung tingkat keparahan kondisi yang dialami, yaitu pada gejala yang timbul penderita retardasi mental berupa kesulitan berbicara, lambat dan mempelajari hal penting, kesulitan dalam pengendalian emosi, ketidakmampuan memahami konsekuensi atas tindakan yang diambil, penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah, daya ingat yang buruk. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan ini bertujuan melihat ada tidaknya kelainan yang dapat menyebabkan retardasi mental. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi tes darah, tes urin, pemeriksaan pencitraan otak, EEG, pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan pada anak dengan keterlambatan perkembangan. Tujuannya adalah menyingkirkan kemungkinan penyakit yang dapat ditemukan yang dapat menghambat perkembangan anak seperti gangguan pendengaran dan saraf. Dalam mendiagnosis retardasi mental terdapat 4 golongan berdasarkan tes IQ. Yang pertama, retardasi mental ringan IQ 50-69, retardasi mental sedang IQ 35-45, retardasi mental berat IQ 20-34, retardasi mental sangat berat IQ 20. Penata laksanaan retardasi mental adalah multidimensi dan sangat individual. Oleh sebab itu sebaiknya dibuat rancangan suatu strategi pendekatan bagi setiap anak secara individual untuk mengembangkan potensi anak tersebut seoptimal mungkin. Melibatkan analis saraf bila anak juga menderita epilepsi, cerebral palsy. Yang ketiga, melibatkan ahli rehabilitasi medis bila diperlukan untuk merangsang perkembangan motorik dan sensoriknya. Sekian penjelasan tentang asuhan keperawatan pada anak retardasi mental.
Bila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.